Pihak Polri berhasil menangkap buronan paling dicari di Thailand, yaitu Chowalit Tongduang di Badung, Bali. Ia menggunakan KTP palsu bernama Sulaiman selama bersembunyi di Indonesia. Chowalit ditangkap oleh pihak kepolisian di Badung, Bali pada Kamis 30 Mei 2024. Diketahui selama melarikan diri ke Indonesia, Chowalit berpura-pura menjadi bisu. Diduga hal ini untuk menutupi dirinya yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Diketahui berdasarkan pemberitaan di Bangkok Post, Chowalit Tongduan merupakan tahanan kasus percobaan pembunuhan terhadap seorang polisi. Chowalit divonis penjara 20 tahun 6 bulan oleh pengadilan Pattalum pada Januari 2022 lalu. Namun pada 22 Oktober ia dilaporkan hilang. Sepanjang 2016 hingga 2022 ia tercatat terlibat dalam 12 kasus kriminal seperti percobaan pembunuhan, penyusupan, kepemilikan senjata ilegal, hingga bahan peledak tingkat militer. Itu adalah kartu tanda penduduk, jadi kartu identitas penduduk Indonesia yang dikeluarkan. Selanjutnya kami akan mengajak Anda pemirsa untuk mengupdate informasi terkini terkait dengan penangkapan DPO asal Thailand. Kita sudah terhubung dengan Agnes Valentina dan juru kamera Hanil Rivelino langsung dari Mabes Polri, Jakarta. Selamat sore Agnes. Agnes, bisa diceritakan bagaimana kemudian pihak kepolisian bisa menangkap DPO yang disebut paling dicari oleh Thailand ini? Ya, selamat sore Teza dan juga pemirsa BTV, tim gabungan Polri yang terdiri dari Dithubinter Polri, Distrikdikmun Polda Sumut dan juga Bali dan dipimpin langsung oleh Kabag Kejahatan Internasional, Kombes Pol berhasil menangkap buronan Interpol Thailand dalam kurun waktu kurang dari seminggu, yakni sejak tanggal Sabtu 25 Mei hingga 31 Mei 2024. Adapun buronan ini menggunakan nama Sulaiman selama berada di Indonesia. Dan Komjen Pol Wahyu Widada Kabareskrim Polri menyatakan bahwa tersangka Sulaiman ini memang merupakan dikenal sebagai gangster kelas 1 di Thailand yang memiliki kejahatan cukup serius, diantaranya adalah narkoba, pembunuhan terhadap kepolisian, dan penembakan terhadap penegak hukum. Dan selama di Indonesia, tersangka ini sempat berada di Aceh, Medan, dan juga Bali. Dan adapun Tezer, kami informasikan proses penangkapan dari tersangka ini dimulai dari tim melakukan penyelidikan dan juga koordinasi wilayah selama kurang lebih 3 hari di Medan. Namun pada saat waktu-waktu ini dilakukan, ternyata tersangka telah berpindah ke Bali. Dan maka info tersebut disampaikan kepada Distrikdikmun Bali untuk kemudian dilakukan pencarian. Dan tersangka dari Sulaiman ini menggunakan KTP palsu selama berada di Indonesia dan diketahui berusaha tidak berbicara dengan siapapun yang ditemui di Indonesia karena tidak bisa berbahasa Indonesia dan juga Inggris. Dan sehari-hari diketahui bahwa tersangka ini berkomunikasi menggunakan Google Translate. Dan untuk menuntaskan aksinya juga, KTP palsu yang miliki digunakan untuk membeli tiket pesawat secara online dan juga berpindah apartemen dan juga hotel yang berada di Aceh, Medan, dan juga Bali. Dan pada tanggal 26 Mei 2024, polisi akhirnya berhasil menangkap teman wanita tersangka lewat CCTV dari apartemen Fasakares Kondo, Kota Medan, di mana diketahui keduanya menginap di apartemen tersebut sejak tanggal 15 Mei hingga 20 Mei. Namun ketika disamper oleh kepolisian, maksud kami, tersangka sudah keburu lari ke Bali, dan oleh karena itu pada tanggal 30 Mei lewat CCTV dari Etle, Polda Bali menyatakan bahwa tersangka berada di sana dan segera melakukan pencarian dan ditemukan bahwa tersangka berada di apartemen kembar di Bali. Dan oleh karenanya validnya informasi tersebut, akhirnya tim kepolisian berhasil menangkap tersangka di apartemen tersebut. Dan diinformasikan juga saat penangkapan terjadi, polisi mengaku memang tersangka sempat melakukan serangkaian perlawanan, namun hal tersebut untungnya tidak menyebabkan adanya cedera atau permasalahan di antara tim dan juga tersangka pada saat itu. Kemudian saat penggeledahan terjadi ditemukan adanya 1 buah kartu keluarga atas nama Sulaiman, 1 buah KTP atas nama Sulaiman, dan juga 1 buah buku rekening BCA atas nama Sulaiman. Lalu kemudian setelah penangkapan dan penggeledahan dilakukan di apartemen di Bali tersebut, pada tanggal 31 Mei seluruh tim kepolisian yang terlibat segera membawa tersangka dari Bandara Ngurah Rai Bali menuju Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan sampai di Jakarta dengan selamat. Ya, kembali kepada Anda, Tezar. Ya, Agnes, apakah pihak kepolisian juga
menyatakan begitu ada pihak-pihak lain yang terkait untuk membantu proses pelarian tersangka ini di Indonesia? Baik, berdasarkan konferensi pers yang tadi kami baru dengar bahwa salah satu pihak yang mungkin turut membantu dari ada pelarian tersebut adalah teman wanita dari tersangka yang ditemui oleh kepolisian saat berada di Medan lalu, begitu Tezar. Baik, adakah kemudian informasi terkait dengan langkah selanjutnya, apakah ia akan dideportasikan dari Indonesia atau bagaimana prosesnya? Baik, untuk sementara ini tersangka diketahui kembali dipulangkan ke Thailand karena ini merupakan kasus kejahatan yang di Thailand dan sudah berkomunikasi dan juga berkoordinasi tentunya dengan tim kepolisian yang berada di Thailand, dan saat ini tadi juga di konferensi pers polisi mengaku tidak bisa menghadirkan tersangka di depan awak media karena memang tersangka diketahui akan segera dibawa ke Thailand. Ya, begitu, Tezar. Agnes, terima kasih atas informasi yang telah Anda sampaikan sore ini. Selamat tugas kembali, Agnes.